pada pagi siang hari ini, mari sama-sama kita memperkatakan Mazmur 91, kemudian dilanjutkan dengan 5 arti dari Pentakosta yang ketiga. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri kemuliaan terbaik untuk Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk sama-sama kita sembah Tuhan pada pagi siang hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami ada di minggu ketiga di bulan September ya Tuhan. Sungguh kalau kami pikirkan Engkau begitu dahsyat buat setiap kami Tuhan. Engkau sertai kami Tuhan, Kau jagai kami Tuhan, Kau lindungi setiap kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pagi siang hari ini Tuhan, kami datang Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami mau naikkan ungkapan syukur kami yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau berikan sembah kami yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Sebab Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Yesus namanya. Mari sama-sama kita naikkan ungkapan syukur kita sama Tuhan. Nyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Engkau ajaib luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Syakaralabata kayaralabaya sandaralabaya she. Hiyanabaya sandaralabo shananabo. Oralabaya syakaralabaralaba. Mari berikan penyembahanmu yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Syakaralabaya sakaralabata kayaralabaya sandaralaba. Hiyanalabaya syakaralabaralabaya sakaralabata kayaralaba. Haleluya. Syaralabata kayaralabaya sakaralabaralabaralabaralaba. Oh, ralabaya syakaralabaralaba. Engkau yang sudah dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Mari sama-sama aktifkan rohmu, sembah Tuhan pagi hari ini. Syakata kayaralabata kayaralabaya sakaralaba. Oh, rabaya syakaralab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 ar. Oh, ralabata kayaralabaralabaya syakaralaba. Hiralabaya syakaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Oh, ralabaya syakaralabaralaba. Mari kejar hadirat Tuhan pagi hari ini. Syakaralabaralaba. Rindukan hadiratnya. Syaralabaya sanata kayaralaba. Syakaralabata kayaralabaya sakaralabaralabaralabaralaba. Syaralabaralabaralaba. Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu Tuhan, penuhi setiap kami pagi hari ini. Dari kursi yang paling depan sampai yang paling belakang Tuhan. Jangan ada yang lewatkan setiap kami satu orang pun Tuhan. Kami rindu alami perjumpaan dengan Tuhan pagi hari ini. Lawatlah setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Oralabata kayaralabaya syakata kayaralabaralabaralaba. Saudara boleh kembali duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Mari terus kita sembah Tuhan. Syakata kayaralabaralabaralaba. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Engkau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Nyatakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya ya Tuhan. Di dalam hidupku kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang ya Tuhan selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku ya Tuhan, kuasa-Mu memulihkanku.
hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencanamu Tuhan, rencanamu indah bagiku. Engkau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan ya Tuhan akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya ya Tuhan dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah Tuhan, Kaulah yang ku pandang. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari lebih lagi nyatakan Kaulah segalanya ya Tuhan di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang ya Tuhan selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari nyatakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya ya Tuhan. Kau segalanya Tuhan, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Syaralamaya sandaralabaya she, syakaralabaya sakaralabaralabaralabaralabaya she. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya. Syakaralabaya sandaralabaralabaya sakaralabaralabaralabaralaba. Syakaralabatakayaralabaya sakaralaba. Oralabaya syakaralabaralabaralabaralabaralaba. Mari sama-sama kita kejar hadirat Tuhan pagi hari ini. Sama-sama berbahasa roh. Hurabatakayaralabaya syakaralab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 a.
sendiri nyatakan, Kaulah, Kau segalanya ya Tuhan buat setiap kami. Apapun yang jadi persoalan kami hari-hari ini, Kau tetap segalanya ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kaulah selama hidup kami ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya ya Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Yes Lord, mengasihi-Mu, mari lebih lagi nyatakan Kaulah ya Tuhan di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari sekali lagi nyatakan Kaulah segalanya ya Tuhan Yesus. Hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Ku mengasihi
Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Nyatakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Lebih lagi nyatakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan, kuasa-Mu Tuhan. kami terima mujizat pagi hari ini Tuhan. Mujizat kesembuhan, mujizat kelepasan, mujizat pendamaian ya Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mari lebih lagi, sama-sama nyatakan, curahkanlah Kuasa-Mu Tuhan. Yes Lord. Terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah Kuasa-Mu Tuhan. mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi nyatakan, mujizat terjadi sekarang ini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kami terima mujizat kemenangan pagi hari ini. Yang percaya sama-sama katakan Amin. haleluya. Wuh. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sambil lambaikan tangannya shalom. Haleluya. Kasih tos minimal 5 orang, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kita mau sama-sama menari Tuhan pagi hari ini. Wuh. Sama-sama bertepuk tangan saudara. Biar segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sama-sama nyatakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya. Semua nyatakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sama-sama nyatakan, Haleluya. kita menari buat Tuhan. Ke kiri ke kanan dulu saudara. Soraklah, Haleluya. soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah, Soraklah. Haleluya. soraklah. Haleluya. Haleluya. Sorakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Haleluya. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Ya Yesus namanya. Mari sama-sama nyatakan, segala puji syukur Hanya bagi-Mu. amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama menari nyatakan, soraklah.
Puji Tuhan, lebih lagi aku mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk lompat 3 kali sambil serukan Yesus dahsyat. Yang mau dan bisa katakan yes. Yang mau dan bisa katakan yes. 3, 4. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Ajaib kau Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Tak terbayang kebesaran-Mu, Tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan. untuk rencana-Mu Tuhan. Oh, Kau Raja Atasku. Sambil angkat kedua tanganmu nyatakan. Hanya Kau yang layak Tinggikan. Sama-sama melompat buat Tuhan. 1, 2, 3, jump. Aja Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku. layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Serukan, haleluya, katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu, Tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa jiwa dan pengharapan. aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Nyatakan hanya Kau yang amin ditinggikan. Sama-sama serukan. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Amin. Kita punya Tuhan yang hebat. Ya, Yesus namanya. Serukan. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala ya saudara. Sama-sama nyatakan. Hanya Kau yang Layak ya Tuhan. Lebih lagi nyatakan. Hanya Kau Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi sambil angkat kedua tanganmu nyatakan. Hanya Kau. hanya yang layak ditinggikan. Lebih lagi sama-sama melompat buat Tuhan. Katakan ajaib kau Tuhan. Bukan perkasa. Ya Tuhan, kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus kau Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama nyatakan Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk kita sama perkatakan DNA kita. DNA kita adalah yang artinya pada zaman ini beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk terima firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Mari sama-sama kita sembah Tuhan sekali lagi. Syakata kaya ralabaya sakaralaba.
Oralabaya shakaralabata kayaralabaya sakaralaba. Oralabaya sharalabaralabaralabaya shandaralaba. Oh yaralabaya shandaraba. Shakaralabata kayaralabaya sakaralaba. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, sing. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, sing. All my life, you have been faithful. ya Tuhan. All my life you have been so good. oh, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari naikkan pujian ini dari awal, nyatakan I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, sing. All my life, All my life you have been faithful. all my life, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing. All my life, You have been faithful. all my life, You have been so good. with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Come on, sing your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. See your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. Your goodness is running after, it's running after me. Come on, sing. All my life, sepanjang hidup kami Kau setia ya Tuhan. Kau teramat baik untuk setiap kami. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, sing. All my life, ya Tuhan Yesus. All my life you have been so good. Oh, I
Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Korabaya Shandara Larabaya Karabas. Korabaya Shandara Larabata Karya Rabata Karya. Kinyara Larabaya Shadaraba Kanyara Larabaya. Shadara Larabaya Korya Mata Shandara Laraba. Mari bersama-sama kita berbahasa roh dengan kuat. Korabaya Shadara Larabaya. Kinyara Larabaya Shande. Hallelujah. We worship you, God. Kinyara Larabaya Shande. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami mau duduk di kaki-Mu ya Tuhan, kami mau membuka hati kami dan dengan rela kami belajar memahami apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami ya Tuhan, melalui firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, biarlah pada pagi hari ini, saat yang baik dan tepat ini ya Tuhan, kami membuka hati kami supaya Engkau mengajar kami, supaya kami menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya ya Tuhan, perjalanan kami, perjuangan, pergumulan kami, semuanya ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengerti paling tepat apa yang paling cocok untuk kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu ajarin kami untuk terus bersyukur, mempunyai rasa syukur, rasa cukup ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu semua akan membuat kami jauh lebih berbahagia ya Tuhan. Dan terus memandang kepada Engkau. Urapi setiap daripada umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Supaya hamba menyampaikan isi hati-Mu seperti yang Engkau suruhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kita semua yang siap untuk menerima firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Baik, silakan duduk kembali saudara. Shalom saudara. Shalom, mana tangan-tangannya? Berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Terpujilah nama Tuhan. Baik saudara, senang sekali saya berada di sini bersama-sama dengan saudara. Sudah agak lama ya, nggak ketemu sama saudara ya. Tahu-tahu panggungnya sudah baru ya. Ada bioskop 2 biji sekaligus saudara ya, kanan kiri ya. Nah saudara, pada pagi hari ini saya akan sampaikan sesuatu yang ini sebenarnya sambungan dari ibadah yang pertama ya. Sedikit saja saya ulas tentang ibadah yang pertama tadi. Saya sampaikan tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Apapun juga yang saudara alamin, saudara mesti tahu bahwa kita itu dikendalikan bukan hanya oleh
hukum ekonomi, saudara. Tetapi kita terutama dikendalikan oleh hukum rohani. Katakan amin. Ya, saya ini seorang hamba Tuhan dan sudah berusia 60 tahun, saudara ya. Dan 30 tahun melayani di wadah ini, saudara. Jadi saya punya cukup referensi untuk menyaksikan bagaimana Tuhan itu memelihara kehidupan gereja ini dan juga saya secara pribadi. Dan juga saya ini kan banyak kasih konseling kepada teman-teman atau jemaat ya. Karena gembala itu adalah teman perjalanan rohani dari jemaat. Betul begitu ya saudara ya. Nah kebetulan saya ini dititipkan banyak pengalaman-pengalaman unik sama Tuhan ya. Sehingga apa yang saya alamin saya bisa sharing. Saya ini memang jarang cari-cari topik saudara ya. Khotbahnya tentang apa, enggak. Pokoknya apa yang Tuhan titipkan dalam hidup saya sharingkan. Supaya kita bisa bersama-sama kuat menjalanin perjalanan rohani kehidupan kita ini. Nah saudara, selain saya ini adalah hamba Tuhan, saya ini juga bekerja di dalam marketplace dengan profesi yang unik saudara. Saya itu pegang fungsi sebagai government relation ya dari sebuah perusahaan multinasional ya. Dan saudara, saya ini kerjaannya hampir tiap hari sama orang-orang pemerintahan ya. Nah, dari situ saya mendapatkan banyak cerita ya bahwa Indonesia ini sekarang sedang menuju ke arah ini ya. Mungkin keadaannya tidak terlalu baik saudara ya, tetapi ini juga dialamin oleh semua negara di seluruh dunia karena memang ada sebuah pergeseran dalam geoekonomi dan geopolitik ya. Sehingga keseimbangan itu harus mencari keseimbangan yang baru saudara. Tapi kan yang kita hadapin, rakyat jelata yang kita rasakan itu adalah yang paling terasa kan adalah waduh ini kerjaannya jadi sulit atau berkurang ya. Kemudian pergantian ini mungkin meresahkan sebagian orang ya atau kita ada kena dampaknya saudara ya. Saya mau kasih tahu sama saudara, sekali lagi ya, kita ini tidak bergantung kepada hukum ekonomi saja. Saudara dan saya itu ada di dalam hukum rohani. Amin saudara. Firman Tuhan itu adalah hukum yang mengatur kehidupan kita. Ya, untuk itu saya mau ingatkan saudara sekali lagi bahwa Tuhan itu punya pemeliharaan yang sempurna dalam hidup kita. Ya, tadi pagi saya ceritakan bagaimana prinsip mana itu terjadi dalam hidup kita. Apa itu prinsip mana? Prinsip mana adalah di mana Tuhan memelihara bangsa Israel keluar dari Mesir sambil menuju kepada tanah perjanjian. Artinya sedang menuju kepada suatu keseimbangan yang baru, ya. Itu dipelihara oleh Tuhan melalui roti yang turun dari surga dan burung puyuh sebagai proteinnya, saudara. Artinya apa? Ini setiap hari Tuhan menjaga dan memelihara kita. Kita mengenal Allah kita bukan hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu, tapi Dia juga Allah yang memelihara segala sesuatu. Ya. Kemudian kita mesti tahu, kita sering menyebut Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Kita tahu enggak artinya apa? Alkitab sering menceritakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya Tuhan itu setia. Dia menjaga kita dari zamannya Abraham sampai keturunannya Ishak, sampai ke Yakub, sampai ke Daud, sampai ke Yusuf, sampai ke nama saudara. Artinya Allah itu menjaga kita generasi demi generasi. Dari kakek, opung, ya, sampai ayah, papa, bunda kita, sampai kita sendiri, sampai anak, cucu, dan keturunan yang seterusnya. Kasih setia Tuhan itu menjaga kita. Ya, amin ya saudara ya.
Dan saudara perhatikan enggak? Allah itu menyebut Abraham, menyebut nama Ishak, menyebut nama setiap daripada kita, artinya dia itu adalah Allah yang peduli dengan pribadi kita. Sebutkan nama saudara. Allah yang kita sembah peduli dengan kita, pribadi. Jadi kita mesti paham bahwa Tuhan itu menjaga kita dari keturunan sampai keturunan. Dia menjaga kita pribadi karena dia peduli dengan kita. Amin ya saudara ya. Nah, pemeliharaan Tuhan itu seperti mana yang diturunkan dari langit. Tiap hari orang Israel harus keluar untuk memungutnya. Dan memungutnya juga harus pas sesuai kebutuhannya. Segomer seorang. Ya, nggak bisa lebih. Kenapa? Kalau kita mengumpulkan lebih, maka besoknya akan jadi busuk, kemudian berulat, nggak bisa dimakan. Ya, saudara, ini sebenarnya menceritakan tentang sebuah prinsip, ya, prinsip bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu cukup, katakan cukup. Doa Bapa kami, ya, itu selalu ada dalam pemahaman kita. Berkat itu harian, saudara. Berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Jadi Tuhan itu selalu mencukupkan kita. Ya. Nah, kalau saudara sudah tahu tentang pemeliharaan Tuhan yang cukup bagi kita, sekarang ibadah 2 ini saya ingin singgung bagaimana kita ini punya perasaan terhadap pemeliharaan Tuhan ini. Tuhan bilang cukup. Saudara bilang apa? Enggak cukup Tuhan. Ya, karena anak mesti sekolah, mesti masuk ke SMA, universitas, akhir bulan kita mesti bayar iuran listrik dan seterusnya. Ya, belum kita mesti bereskan cicilan rumah atau bayar kontrakan, belum perjuangan kita Pak. Manusia cenderung berkata tidak cukup. Ya. Padahal Tuhan memberikan hukum rohani bahwa pemeliharaannya senantiasa cukup. Tadi saya bilang bahwa saya tidak bermaksud untuk membuat saudara itu menjadi malas atau tidak mau berusaha. Karena pemeliharaan Tuhan itu perhatikan, mana aja itu harus dikumpulin saudara. Kita harus kerja di dalam prinsip itu. Kita tetap harus meningkatkan skill kita. Tetapi kesempatan itu adalah milik Tuhan. Makanya kita mesti doa supaya Tuhan berikan kesempatan kepada kita, ya. Dan saudara ingat bahwa kalau orang mau berhasil ya di dalam apapun juga, itu harus ada kemampuan, harus ada kesempatan. Ada 2K ya istilahnya. Ini sedikit tentang manajemen bagaimana kita mesti meningkatkan diri kita. 1, kalau ada kemampuan tapi nggak ada kesempatan, nggak bisa juga promosi. 1, ada kesempatan tapi nggak punya kemampuan. Nah itu juga lebih sayang lagi saudara. Jadi saudara semua kita wajib untuk meningkatkan skill kita. Supaya pada waktu Tuhan kasih kesempatan, maka hal itu menjadi divine moment bagi kehidupan kita. Ya, anak saya dia itu kepengen sekolah dalam bidang fashion lah ya gitu kan. Tapi saya dorong dia supaya kamu juga belajar online dari universitas di mana gitu ya, supaya belajar tentang hal yang berbeda, tentang ekonomi misalnya. Mesti ngerti juga soal hukum. Ya, kan tidak mahal saudara kalau belajar online itu mungkin dari university apa gitu ya, dia pilih satu university dan bayarnya cuman
150.000 untuk 4 kali sesi, itu kan tidak mahal saudara. Tetapi ini adalah cara anak-anak Tuhan bagaimana kita ini meningkatkan namanya kemampuan tadi, skill. Nanti kalau Tuhan kasih kesempatan, maka jadilah itu kiranya titik balik dalam kehidupan kita semuanya. Amin saudara. Nah itu tentang pemeliharaan Tuhan. Dan saya ingin cerita sekarang tentang apakah kita merasa cukup dengan pemeliharaan Tuhan itu. Ya, saudara, rasa cukup itu menentukan kebahagiaan kita loh. Saudara perhatikan Matius 5 itu ada undang-undang dasar dari kekristenan saudara ya. Jadi kekristenan itu punya undang-undang dasar itu ada di dalam Matius 5, 8 sabda bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena dia yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah mereka yang susah karena mereka akan dihibur. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus karena mereka akan dikenyangkan. Dari 8-8-nya ini saudara, perhatiin, nanti baca di rumah deh. Kalau saudara merasa kadang-kadang hidupku tidak bahagia, saudara balik lagi ke Matius 5 ini. 8 unsur syarat seseorang merasa bahagia, tidak ada satupun yang melibatkan benda atau keadaan keuangan kita. 8-8-nya semuanya bicara soal sikap hati. Miskin itu sikap hati. Ya, lapar dan haus akan firman, itu sikap hati. Bahagia kita ditentukan oleh sikap hati kita, saudara. Ya, dan tidak ada satupun yang membahas soal saya akan berbahagia kalau uang saya cukup. Cukupnya berapa? 1 juta itu bisa cukup, 10 juta juga bisa kurang, saudara. Oleh karena itu rasa cukup itu sebenarnya relatif. Relatif itu artinya adalah, ini ikutin saya aja ya, slide-nya ya. Relatif itu memang beda-beda tiap orang. Sama seperti salib kita atau berkat kita, itu tiap porsi tiap orang beda-beda saudara. Saya nggak bisa memikul salib saudara, saudara juga belum tentu kuat memikul salib saya. Berkat saya sama berkat saudara itu juga porsinya berbeda saudara. Jadi rasa cukup sebenarnya juga relatif. Ada seorang yang gajinya UMR mungkin cukup gitu kan ya. Tapi ada lagi yang orang merasa kurang. Saya berniat untuk menanamkan pengertian ini sama kita semua. Kalau kita, bukan berarti kita nggak boleh berencana atau kehidupan atau kesejahteraan kita maju. Enggak, tetapi saya ingin saudara dalam tiap fasenya itu saudara punya rasa cukup. Harus punya planning, harus punya rencana untuk kemajuan kita. Seperti tadi yang saya ceritain, tingkatkan dong kemampuan kita. Ya, kalau tadinya seorang resepsionis, dan ini benar-benar terjadi saudara, ada kawan saya yang 20 tahun yang lalu resepsionis, sekarang jadi direktur saudara. Betul. Ya, namanya saudari Lulu ya, itu teman saya gitu. Dari beberapa puluh tahun yang lalu dia meningkatkan kemampuan dia terus. Terus kemudian dia banyak bergaul sama kawan-kawan yang baik, yang benar ya. Terus kemudian dia masuk dalam dunia sales, kemudian mulai jadi manajer, kemudian sampai saat ini dia cukup berhasil. Jadi saya ingin saudara meningkat, saya ingin saudara makin pintar, ya, tapi juga harus bijaksana. Dalam tiap fase, kalau kita tidak punya rasa cukup, maka kita akan nelangsa. Ya, nelangsa itu rasa gimana gitu ya. Perjuangan tetap ada.
sekali lagi 1 juta bisa kurang, 10 juta bisa cukup, tergantung dari sikap hati kita. Nah, slide selanjutnya ya. Apa kira-kira yang membuat kita ini cukup atau tidak cukup? Nah, ini ada 3 hal saudara ya, yang saya lihat itu banyak kita mesti bisa mengendalikan rasa cukup itu ya, atau ambisi kita. Satu yang membuat kita nggak cukup-cukup aja, itu orang lain. Ya, kita akan lihat, tetangga ini baru beli lemari es ya, 8 pintu pula ya. Lemari es ya kan 2 pintu, ini dari atas juga bisa dibuka gitu, dari belakang bisa dibuka gitu kan. Aduh, saya bagaimana ya? Nah, saya ingatkan ya, tidak boleh membandingkan satu dengan yang lain. Ya, ini coba dikendalikan ya, sebab tiap orang itu punya berkat dan fasenya lain-lain, beda-beda. Saya ingatkan terutama anak muda sekarang itu dipacu dengan media sosial sampai mereka itu melihat teman atau orang lain yang bahkan usianya sudah lebih sudah lebih tua, lebih matang, kemudian dia pamerlah sesuatu ya, si anak muda ini jadi kepengen, padahal dia lupa bahwa ada fasenya kan, gitu. Terus kemudian saya ingatkan lagi soal consumerism, ya. Saya ini latar belakangnya dari meniti karir dari seorang salesman sampai manajer, kemudian sampai direktur, sampai pegang beberapa perusahaan asing ya saudara, beberapa negara pula. Saya itu ngerti banget saudara, di luar sana itu di atas langit ada langit saudara. Barang-barang itu ya. Sepatu kita yang harga 200.000 juga ada, saudara cari yang 1 juta juga ada, cari yang 5 juta juga ada saudara. Ya, batasnya di mana? Batasnya di kita saudara. Ya, dan saya sudah masuk dalam sebuah pengalaman yang ekstrim sekali saudara. Jadi saya dikasih kesempatan membuka perusahaan sama Tuhan ya. Dan cukup banyak perusahaannya, ada 6 atau 7 perusahaan, dan oleh karena satu sebab maka saya harus menutup itu semua saudara. Dan saya pernah terjebak di dalam yang namanya consumerism itu. Ya. Kenapa? Karena saya merasa hanya berharga atau dinilai kalau barang yang menempel di badan saya itu adalah barang yang mahal. Jadi saya ini ngasih nasihat bukan teori saudara. Saya pernah itu, waduh itu mah saya merasa terancam atau terintimidasi kalau saya pakai baju seadanya, jamnya murah misalnya. Ketemu sama orang bank, kalau saya nyetir mobil yang biasa-biasa saja, saya merasa waduh nanti saya nggak dapat kredit dari bank. Waduh. Nanti saya enggak setara ngomong sama orang-orang yang lain. Akhirnya saudara, saya terjebak dalam kayak hamster kalau lari itu ya saudara ya. Muter terus di situ. Enggak ada habisnya. Dan saya selalu terintimidasi dengan, aduh ini saya setara enggak ya sama orang lain. Dan sampai akhirnya itu dari puncak ya saudara ya, itu jatuh ke bawah ya, perusahaan harus ditutup ya, utangnya banyak saudara. Pembanding ya, dulu rumah saya gede ya, ada kolam renang segala macam, sampai itu perusahaan tutup ya saudara ya. Saya harus pindah ke satu apartemen yang kecil gitu kan, apartemennya cuma 75 meter persegi gitu ya. Dulu kamar tidur saya aja lebih gede daripada itu saudara.
Jadi itu seperti itu sampai pembanding aja ya, membandingkan saya itu ngalaminnya kayak apa. Sampai pas jatuh itu saya masuk rumah sakit pas COVID itu ya. COVID sudah hampir game over gitu ya. Nggak bisa bayar rumah sakit pula saudara. Ya, sampai rumah sakit itu dibayarin sama teman saya. Kemudian apartemennya dipinjemin sama teman saya, nggak ada uang saudara. Salah satu titik ekstrim yang saya selalu ingat akan kasih setia Tuhan dan pendidikannya untuk saya adalah dalam kondisi seperti itu ada uang, aset segala macam, saya nggak bisa cairin saudara. Ya saudara tahu lah mungkin ada kasus seperti Indo titik-titik itu segala macam ya, uangnya nggak bisa saya ambil. Jadi nggak ada uang sama sekali saudara. Terus satu pengerja saya pas COVID itu ngirimin ayam goreng saudara ya ke rumah 6 potong ya. Saudara, waktu saya buka kemudian saya siap untuk menyantapnya, saya menangis saudara. Saudara pernah makan ayam goreng sambil nangis? Kayaknya nggak pernah ya. Semuanya senang-senang kalau makan ayam goreng ya. Saya menangis waktu makan ayam goreng itu. Karena apa? Karena saya tahu akhirnya bahwa benda-benda yang nempel sama saya ini tidak menentukan nilai saya. Pemeliharaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita. Ya. Jadi saya belajar banyak hal mengenai bagaimana saya menganggap benda atau uang itu dalam kehidupan saya. Dan pengalamannya berlanjut cukup dahsyat saudara ya. Dari atas turun bangkrut saudara ya. Bangkrut ditambah utang. Banyak nolnya saudara. Enggak usah dihitung. Asli banyak saudara. Tapi Tuhan itu dahsyat sekali. Dalam waktu yang sangat singkat, itu saya bisa dipulihkan lagi saudara. Enggak masuk akal deh pokoknya. Ya, saya singkat cerita bisa memenangkan beberapa proyek-proyek yang besar di sini gitu kan ya. Itu bisa beres semua, yang enggak lama sih saudara ya. 2 tahun, 3 tahun prosesnya gitu kan. Tapi bisa dibalikin lagi. Sekarang saya balik lagi ke atas. Tetapi dengan hati yang baru. Dengan sikap yang baru. Saya sudah ngerti. Jam tangan saya juga paling harganya 3 juta. Ya, saya santai-santai aja sekarang ya. Baju saya yang ini nih kelihatannya bagus saja mungkin kali ya saudara ya. Tapi ini diskon saudara. Ini diskonnya 50% ya. Harganya cuma 250.000 saudara ya. Mau tahu tokonya? Ya saudara ya. Jadi itu benda-benda tidak lagi mengganggu saya. Saya naik mobil juga yang seadanya, yang mobil sejuta umat, nggak apa-apa tuh seneng tuh. Ya, kemana-mana kalau lagi susah, ganjil genap di Jakarta, saya naik Grab juga, nggak apa-apa tuh. Ya, karena hatinya sudah berubah. Kalau dulu mana bisa saudara. Saya bisa membeli yang baik, yang itu, tapi saya sudah bertekad enggak kepengen dengan yang itu, saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Ya. Jadi orang lain itu bahaya saudara. Jangan membandingkan terus-menerus kita dengan orang lain. Ya, rasa cukup itu penting saudara punyai. Ya. Kita tidak ditentukan dengan nilai uang yang ada di dalam ini. Wah Bapak enak aja ngomong begitu. Saudara mau ngalamin seperti yang saya alamin. Ya, sampai bangkrut kayak gitu ya. Puji Tuhan ditolong sama Tuhan. Ya. Tapi ingat dalam perjalanan kita bahagia
tidak ditentukan oleh keadaan sekeliling kita. Bahagia ditentukan oleh sikap hati kita. Amin, saudara. Yang kedua, apa yang membandingkan rasa cukup itu? Relatif, masa lalu. Dulu saya segini, sekarang saya segini. Ya, enggak cukup-cukup. Ini bisa bahaya juga, saudara. Ya, tiap orang itu lain-lain. Ada seorang yang dilahirkan dari keluarga sederhana. Ya, mungkin menganggap kalau sudah UMR mungkin cukup gitu kan ya. Tapi ada orang yang mungkin lahir dari keluarga yang keuangannya cukup baik sehingga UMR dianggap sebagai minimal, dia juga harus lebih baik ya. Jadi memang beda-beda. Sekali lagi saya ingin saudara ngerti, saya bukan menghambat atau discourage kalian untuk maju. Harus maju, harus belajar untuk meningkatkan diri. Tapi dalam tiap fasenya sekali lagi harus punya rasa cukup. Kita akan jauh lebih berbahagia. Tuhan itu adalah Allah yang setia, Dia akan memelihara kita. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal khotbah ini dan ibadah yang pertama. Percaya Tuhan memelihara kita. Ya. Nah, bedanya juga prioritas sama karakter kita kan juga beda-beda ya. Jadi karakter kita itu menentukan kita ini cukup apa tidak. Tapi belajarlah, cukup itu harus menurut saya sedikit dipaksakan, saudara. Ya, cukup itu saudara mesti berani untuk berhenti. Ya, kadang-kadang itulah yang membuat orang itu jatuh dalam bermacam-macam pencobaan. Karena rasa cukupnya tidak kita kendalikan. Dulu saya ingin perusahaan saya sampai masuk dalam bursa saham, masuk ke Singapura dan seterusnya. Itu kebablasan, saudara. Ya, akhirnya itu menjebak saya. Saya harap pengalaman ini bisa jadi satu pengalaman yang baik bagi kita semua. Yuk kita nyanyi dulu satu pujian yang tadi itu ya. Dari refnya aja. Ku mau Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bagaimana mengukur rasa cukup kita? Ada satu ayat yang bagus banget, saudara. Ibrani 13 ayat yang kelima. Saya akan bacakan ya. Saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru 2, ada yang kata yang berbeda. Yuk sama-sama 2, 3. Janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini satu ayat yang saya pegang waktu sepanjang proses di dalam pendidikan saya sama Tuhan ya. Pendidikan di mana
Saya dipaksa untuk mengerti yang namanya rasa cukup. Mengerti yang namanya barang dan kebutuhan itu kita semua butuh. Tapi lihat, Allah mencukupkan kita. Ya. Nah, saudara, ayat ini terdiri dari 3 bagian, saudara. Yang pertama adalah jangan kamu menjadi hamba uang. Apa itu hamba uang? Hamba uang, hati-hati, kita jangan-jangan bisa masuk kategori ini. Saya sederhana saja. Hamba uang adalah orang yang kalau lihat segala sesuatu diukur semata-mata dari uang. Itu kita bisa jatuh dalam kategori hamba uang. Jangan bilang kita ini di gereja sering dengar firman jangan hamba uang, tapi jangan-jangan pandangan kita itu semuanya dilihat dari sisi uang. Cari teman pilih-pilih, ya. Bisa uangnya cukup. Cari mantu juga begitu. Enggak bisa lihat sesuatu yang lain, ya. Cari jodoh begitu. Ya. Jadi mesti menyeluruh pandangan itu, ya. Kalau jodoh, mantu kita, karena saya umurnya 60 tahun saudara ya. Jadi sudah kepengen cari mantu saudara ya. Ada ini? Ada calon? Ya, enggak boleh lihat itu hanya dari sisi uang saja. Ya, itu nanti kita kategori jadi hamba uang. Ya, mesti menyeluruh bagaimana karakternya, bagaimana sikap-sikap dia, nilai-nilai kekristenannya ada tidak. Ya, nanti mereka biar berusaha, berjuang bersama-sama suami istri, ya, Tuhan pasti berkati. Ya kan, perjalanan hidup anak misalnya ya, kalau yang seusia saya, anak itu kan punya Tuhan, ya bukan punya kita. Kita hanya bertugas memberikan dasar-dasar iman kita kepada mereka. Kedua, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sekali lagi, gaji 5 juta bisa cukup, bisa kurang. Gaji 20 juta juga bisa kurang, saudara. Tergantung. Saya pernah makan, ditraktir sama teman, makan gudeg, saudara. Gudeg kalau di dekat rumah saya di warung harganya 30.000, saudara. Ada telurnya, lengkap semuanya. Yang tempat saya makan itu harganya satu piring 250.000, saudara. Ya, makannya di hotel. Jadi untung dibayarin, saudara. Ya. Jadi saya ingat waktu nyendok 10.000. Ya. Waktu nyendok ini agak gede dikit ada telurnya 25.000 gitu kan ya. Jadi yang mana yang saudara mau cukupkan untuk diri kita? Sekali lagi tas-tas ibu-ibu ya, ada yang harganya 200, ada yang 500, ada yang 1 miliar juga ada saudara. Harus punya ini kendali di dalam hidup kita ini ya, standarnya sampai di mana. Semua itu di atas langit ada langit saudara. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu ya. Karena Allah telah berfirman, ini yang bagian ketiga ya, ini janji Tuhan. Kenapa kita diminta untuk tidak menjadi hamba uang? Kenapa kita diminta untuk harus mencukupkan diri kita? Artinya tidak kekurangan. Karena janji Tuhan adalah, kalau dia suruh ada sebuah janji yang mengikutinya, aku sekali-kali gak akan membiarkan engkau. Dalam Alkitab TB2, aku tidak akan mengabaikan engkau. Mengabaikan itu artinya Tuhan mampu tapi dia gak mau peduli sama kita. Itu namanya mengabaikan. Tuhan tidak mengabaikan engkau. Tuhan tidak membiarkan kita, saudara. Ya. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, biarlah nasihat dari kakek-kakek ini
kepada cucu-cucu atau teman-teman yang saya sudah ngalamin semua banyak hal itu benar-benar punya arti ya buat kehidupan kita ya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Tadi pagi saya cerita bagaimana kekhawatiran itu menyelinap dalam hati kita. Waktu kita itu ingin menimbun. Itu saya juga pernah ngalamin, saudara. Ya, kayaknya nggak cukup. Kenapa? Karena kita ingin mengamankan masa depan kita. Kita tuh khawatir kalau apa, saudara? Kalau kita nggak bisa lihat masa depan tuh kayak apa. Lah iya, Tuhan itu memang tidak membuka masa depan supaya kita bisa lihat. Itu Tuhan memang tutup. Tahu kenapa? Karena kalau saudara tahu masa depan saudara, jangan-jangan kita meninggalkan Tuhan. Kalau kita tahu apa yang terjadi setahun yang akan datang, jangan-jangan kita tidak butuh Tuhan. Tuhan ingin kita bergantung kepada Dia. Jadi masa depan itu memang ditutup sama Tuhan. Jalanlah setiap hari sama Tuhan. Mintalah berkat setiap hari sama Tuhan. Tuhan bilang cukup. Ya. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Amin ya. Nah, yang kedua ini sederhana. Kita harus tahu dengan bijaksana kapan berhenti. Saya kira 2 Korintus 12 ayat 9 kita baca bersama-sama. Ya, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, mungkin kita tidak nyaman dengan kelemahan atau kekurangan kita. Tetapi saudara akan lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Pas kapan itu kemudian anak saya mau lanjutkan sekolah aja nggak ada biaya, saudara. Ya, waduh ini bagaimana ya. Lalu kami doa sama Tuhan, Tuhan bukankah Engkau Allah yang mencukupkan segala sesuatu. Lalu anak saya itu bisa, dulu saya sudah rencana, jadi saya udah mulai nabung gitu ya saudara ya, supaya dia bisa sekolah. Nah tiba-tiba saya nggak bisa akses aset saya ini kan, nggak bisa dicairin saudara. Ya, saudara tahu nggak apa yang terjadi? Itu anak saya bisa dapat beasiswa dari pemerintah, ya dari ISMA ya kalau nggak salah namanya. Satu dari sangat sedikit orang yang dipilih di Indonesia gitu ya. Bisa kuliah kemanapun yang dia mau di seluruh dunia. Nah, dia pilih di Melbourne di Australia. Tuhan bilang sangat simpel waktu saya menerima kabar itu. Tuh kan bapaknya di dunia nggak sanggup sekolahin anaknya. Tapi Bapak di sorga bisa berikan jalan keluar. Saudara, banyak pengalaman kita ini suka maksa, ya, suka maksa padahal kita nggak ngerti, ya, bahwa yang kita minta itu sebenarnya adalah kelewat batas, saudara. Kita mesti bijaksana kapan berhenti, jangan maksa gitu loh. Ya. Kalau Tuhan berkenan, apapun bisa terjadi. Hidup saya, mungkin hidup saudara, membuktikan itu semua. Bagi Tuhan yang penting kita ini menjadi seorang yang sesuai dengan kehendaknya. Kalau pengalaman saya, secepat kita berubah, secepat itu Tuhan juga ubah ya keadaan kita. Makin lama saudara bertobat, mungkin prosesnya juga enggak selesai-selesai saudara. Jadi
kalau kita ada dalam sebuah situasi yang sulit ya, ingat ya, Tuhan bukan mau menghancurkan saudara. Amin. Tuhan tidak bermaksud untuk kasih pengalaman yang kelihatannya jelek, ini buruk sekali ya, untuk menghancurkan kita, tidak. Ya, tetapi untuk membangun kita menjadi seorang pribadi yang sesuai kehendak Tuhan. Amin ya saudara ya. Jadi jangan salah sangka sama Tuhan, jangan salah ngerti dengan apa yang diizinkan dalam hidup saudara. Ya, itu semua ingin Tuhan lakukan untuk membangun kita seperti Kristus. Ya, panjang atau pendek prosesnya terserah sama Tuhan. Tapi cepat-cepatlah bertobat kalau kita salah. Saya juga lakukan itu saudara. Ya, tahu dengan bijaksana kapan kita berhenti. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya, nah ini yang terakhir, coba di slide-nya. Saya mau bacakan lagi. Ketika ditakar dengan Gomer, ya, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Setiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ini adalah prinsip tentang mana itu tadi ya saudara ya. Biarlah pemahaman kita tentang rasa syukur, kemudian kita dealing sama hal-hal bendawi saudara ya. Kebutuhan-kebutuhan kita, saudara bisa ambil keputusan. Ya, slide yang terakhirnya. Ini dalam bahasa Jawa Timur saudara, gratitude turns what we have into enough. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Ya. Rasa syukur itu mengubah apa yang kita punya menjadi cukup. Ya, nanti ada waktunya. Ada waktunya, nggak apa-apa, tenang aja. Ya, rasa syukur mengubah apa yang kita miliki menjadi cukup. Ya, tanpa menghilangkan kemauan saudara untuk meningkatkan segala sesuatunya. Ya, nah biarlah pujian yang terakhir ini bisa mencerminkan sikap hati kita. Ya, mesti belajar untuk punya rasa cukup. Saudara akan jauh lebih berbahagia. Ya, dari awal kita naikkan pujian ini ya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu Ayo kita bangkit berdiri sambil naikkan Kau pujian Tuhan ini. yang setia, Belajar bersikap hati yang benar. Menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dunia kita ini memang dunia yang tidak sempurna. Keadaannya tidak bisa ideal seperti yang saudara inginkan. Tapi tahukah kita bahwa Tuhan juga memakai semua kelemahan dan ketidaksempurnaan ini untuk maksud-maksud yang baik. Suatu ketika murid-murid Tuhan Yesus menangkap ikan di Danau Genesaret.
mereka tidak bisa menangkap ikan sepanjang malam. Lalu Tuhan berkata, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Saudara, orang-orang ini orang-orang profesional, nelayan yang tiap hari nyari makannya, nyari ikan, saudara. Waktu dia nggak dapat apa-apa, itu adalah suatu keadaan yang Tuhan ingin. Kita tahu bahwa di dalam ketidaksempurnaan itu ada sebuah pemeliharaan Tuhan. Lalu mereka menebarkan jala ke sebelah kanan dan mereka menangkap demikian banyak ikan. Artinya pemeliharaan Tuhan akan terjadi pada waktu saudara juga belajar mengakui kelemahan-kelemahan kita. Waktu ditarik jala itu ternyata sesuai dengan Lukas 5, ternyata koyak saudara. Tuhan memakai ketidaksempurnaan untuk mendatangkan kebaikan. Perahu mereka hampir tenggelam saudara. Ada banyak ketidaksempurnaan dalam hidup kita. Tetapi saudara dan saya mesti ingat, segala sesuatunya harus dikendalikan dari hati kita. Belajarlah untuk mengucap syukur. Belajarlah untuk merasa cukup dalam segala hal. Maka saudara akan lebih cepat berbahagia saudara. Saya berdoa apapun yang saudara alamin hari-hari ini, biar Tuhan sendiri yang tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan diberkati berlimpah-limpah, yang punya hubungan yang tidak baik, Tuhan akan pulihkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi terobosan, terjadi pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saudara harus punya rasa syukur, rasa cukup. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapakku yang setia. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita, dengan iman kita katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapakku yang setia, Engkau Bapakku yang setia, Engkau Bapakku yang setia. Haleluya. Mari sama-sama kita arahkan tangan kita untuk hambanya. Huralaba takaya ralabaya syakaralaba. Biar Tuhan yang berkati, Tuhan Padani Tuhan. Beserta dengan keluarga yang ada ya Tuhan. Berkati istri, anak yang ada ya Tuhan. Keluarga besar yang ada Tuhan. Biar Tuhan yang berkati kesehatannya Tuhan. Pekerjaan Tuhan, pelayanan, bisnis, usaha apapun yang ia kerjakan Tuhan. Kau yang buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus berkati kesehatannya ya Tuhan. Terus kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan dalam pelayanannya ya Tuhan. Biar Tuhan yang bawa naik dan tidak akan pernah turun. Jadi kepala dan bukan ekor di dalam nama Tuhan Yesus. Terus Tuhan urapi setiap kami juga ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur. Terus merasa cukup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Beracaralah terus di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman. Oke, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, shalom. Seberapa banyak di antara kita orang-orang yang bersyukur dengan keadaan, kita boleh angkat tangan. Saya mau lihat tangan-tangan yang sering merasa cukup dengan keadaan sekarang. Karena kalau kita nggak ada memiliki rasa cukup, wah bahaya ya, benar ya apa yang disampaikan tadi.
Jadi salah satu kuncinya tadi yang saya boleh tangkap adalah rasa syukur itu akan membuat kita mencukupkan diri dengan keadaan kita. Atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat GBI Tiga Rasa mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Dani Harjono yang sudah memberkati kami di ibadah yang pertama maupun ibadah yang kedua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah baik di dalam pekerjaan, pelayanan, penggembalaan di GBI Lipo Karawaci dan juga sebagai Kasub 3H. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Pak. Ya sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, mari kita dukung dalam doa juga. Hari ini juga Bapak Gembala kita juga sedang melayani juga tadi di Mutiara Karawaci dan juga yang terakhir Bapak Gembala kita juga melayani di tempat Pak Dani juga ya di GBI Lipo Karawaci juga. Kita doakan supaya pelayanan Gembala kita juga bisa menjadi berkat di dua tempat ini. Adakah di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Tiga Raksa? Kalau ada boleh mengangkat tangan. Ada yang baru pertama? Oh ada di belakang, ya di samping ada ya. Ya kita berikan tepuk tangan dulu, kami mengucapkan selamat datang di GBI Tiga Raksa. Kalau belum memiliki tempat ibadah yang menetap, kami juga mengundang untuk di minggu-minggu yang akan datang, boleh hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Untuk informasi jadwal ibadah kita ada 3 kali jadwal ibadah di sini. Yang pertama jam 7.30, yang kedua jam 9.30 seperti sekarang. Dan yang ketiga itu nanti di jam 7 malam. Ya, nanti tinggal bagi yang baru pertama kali hadir, nanti tinggal menyesuaikan waktu untuk di jam-jam ibadah yang ada. Oke, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Ya, doa pengerja GBI Tiga Raksa ini sebenarnya kita peruntukkan ini untuk para pengerja dan aktivis dan juga gembala kul dan para pengurus kul. Kita biasa di setiap minggu terakhir di setiap bulannya kita akan ada doa pengerja tetapi secara onsite. Tetapi karena akan ada acara ulang tahun BWR di hari Kamis, maka untuk doa pengerjanya akan diadakan secara online ya melalui aplikasi Zoom gitu ya. Jadi bagi para pengerja, bagi para aktivis, gembala kul dan pengurus kul, kalaupun secara online diharapkan untuk bisa hadir semua. Nanti akan diabsen kali Pak ya. Tetap nanti kita absen, jadi jangan karena online, ya udahlah nggak usah ikut gitu. Nah bagi Bapak Ibu yang mau datang juga ke gereja, ya boleh bantu kita nanti untuk dekor ya. Ya karena kita akan ada dekorasi nanti di hari Rabu akan kita dekorasi di tempat ini. Makanya untuk doa pengerja kita dilakukan secara online ya. Oke, dalam rangka untuk ulang tahun BWR kita sampaikan juga jangan lupa bagi para wanitanya Tuhan, jangan lupa ya akan ada ulang tahun BWR yang keempat yang akan diadakan pada hari Kamis 25 September 2025 jam 7 malam secara onsite di tempat ini ya. Jadi bukan online karena ini acara spesial, acara khusus ulang tahun yang keempat, maka para wanitanya Tuhan silakan hadir bersama-sama ya. Yang wanitanya Tuhan boleh sorakan. Haleluya. Pertanyaannya bapak-bapak boleh enggak? Silakan ya. Mana ibu gembala kita ya? Ya boleh bapak-bapak mendampingi para istri boleh gitu ya. Atau mengantar mungkin anak gadisnya juga silakan nanti. Ya jadi diundang untuk hadir nanti jangan lupa ya di jam 7 malam di tempat ini ya. Yang berikutnya doa pagi tetap kita juga adakan di setiap hari Sabtu, khusus Sabtu besok 27 September 2025 di jam 5 pagi. Bagi Bapak Ibu yang punya waktu boleh datang di tempat ini untuk kita bersama-sama berdoa. Yang berikutnya untuk ibadah youth ya, untuk ibadah youth ya kita seperti biasa buat anak-anak muda jangan lupa Sabtu depan kita juga tetap ada ibadah di tempat ini di jam 7 malam. Mengundang setiap anak-anak muda untuk boleh hadir di dalam ibadah youth kita. Nah ini buat anak-anak muda jangan lupa ya dalam 13 hari ke depan kita juga akan merayakan ulang tahun youth yang ke-27. Oleh karena itu ya mulai dari sekarang kita umumkan ya jangan sampai ketinggalan buat anak-anak muda. Yang anak-anak muda coba lambaikan tangan dulu yang anak-anak muda yang di ibadah kedua nih. Mana tangan-tangan anak-anak muda? Oke, haleluya. Kita akan lihat dulu sebentar tayangan videonya untuk persiapan H-13 ulang tahun youth yang ke-27. Media silakan boleh dibantu. Harvest now! 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 Shalom semuanya. Saya mengundang anak-anak muda yang ada di tempat ini untuk boleh hadir dalam ulang tahun Youth Tiga Raksa yang ke-27 yang akan kita adakan di hari Sabtu 4 Oktober 2025 jam 6 sore di tempat ini. Mengundang bagi setiap rekan-rekan muda dan yang berjiwa muda untuk boleh hadir dalam perayaan ulang tahun ini. Ya, kita tunggu kedatangannya dan sampai ketemu. Harvest now! You're always better.
kita sibuk loh ya. Karena di bulan September itu ulang tahun BWR, di bulan Oktober itu ulang tahun Youth, dan 2 bulan kemudian kita Natal gitu ya. Jadi kita udah mulai sibuk nih ya. Jadi oleh karena itu ya kita tetap semangat ya Bapak Ibu. Ya berkenaan dengan itu juga untuk perayaan Natal kita dalam rangka mendukung untuk ibadah Natal kita juga di tanggal 14 Desember 2025. Kami juga mengajak bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang mau menabur melalui janji iman, silakan Bapak Ibu boleh mengisi formulir. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mungkin belum tidak mendapatkan formulir tapi mau langsung menabur, ini kotaknya ada Bapak Ibu ya. Di sebelah kiri saya itu kotak perpuluhan, di sebelah kanan saya itu adalah untuk Natal kita. Kalau tadi pagi flyernya berbeda ya, mohon maaf yang di ibadah pagi tadi belum ada pembicaranya, kalau sekarang udah ada pembicaranya. Nanti kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Andreas Nugroho ya. Jadi oleh karena itu kita persiapkan ya, dan juga untuk biaya-biaya yang kita butuhkan. Kami akan terus update buat Bapak Ibu untuk biaya kita. Ya, total biaya yang kita butuhkan itu sekitar 153 juta ya, dari estimasi yang kita sudah buat. Kita masih ada kekurangan nanti di sekitar 50 juta ya. Jadi perlu doa yang keras ya Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya nanti pelaksanaan Natal kita ini juga bisa berjalan dengan baik. Tentunya harapan kita di Natal ini bukan hanya sekedar celebration, tapi juga kita berdoa supaya nanti di perayaan Natal karena gedungnya besar, bisa menampung 1.500, kita harapkan nanti akan diisi oleh jiwa-jiwa para petobat-petobat baru ya. Itu doa kita Bapak Ibu, karena itu goal kita adalah sesuai dengan Harvest Now, temanya kita di tahun ini tentang penuaian ya. Jadi kita berharap di Natal ini juga kita semua boleh menuai. Kita berdoa supaya setiap yang hadir di hari ini sudah punya target gitu ya, bahwa nanti di Natal saya bawa 1 jiwa yang belum mengenal Tuhan. Nah, yang sudah berkomitmen bawa 1 jiwa di Natal nanti, coba boleh Bapak Ibu, ada nggak yang sudah masuk di planningnya berdoa, oh nanti saya akan bawa di Natal nih, ya 1 orang petobat baru nih gitu ya. Nah ini menjadi kado istimewa buat kita Bapak Ibu nanti di hari Natal ini ya. Kita bawa jiwa baru, jiwa yang belum mengenal Tuhan menjadi orang yang mengenal Tuhan. Yang siap katakan amin. Ya ibadah minggu depan jangan lupa juga kita tetap ibadah seperti biasa, 3 kali ibadah. Minggu tanggal 28 September 2025 ibadah pertama dan ibadah yang kedua akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Dwi Sumarsono. Dan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Bapak PDP Ferry News Alimbuto ya. Siapkan hati kita untuk kita boleh terus masuk di dalam penyembahan kita di hadapan Tuhan. Yang berikutnya telah disediakan kotak permohonan doa. Kami tidak pernah bosan-bosan untuk terus menginformasikan kepada setiap Bapak Ibu yang memiliki pergumulan doa dan rindu untuk didoakan bersama-sama, baik para gembala kita, mungkin para pengerja. Silakan nanti turun dari tempat ini, ada kotak di bawah tangga itu, di tangga. Silakan isi formulirnya dan masukkan kembali di kotak yang sudah disediakan. Akan ada nanti para hamba-hamba Tuhan, para pengerja yang siap untuk mendoakan setiap pergumulan-pergumulan kita. Dan yang terakhir, hari ini kita akan sama-sama membawa persembahan kita, baik persembahan umum, persembahan diakonia, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan nanti boleh maju ke depan dan memasukkan di kotak yang sudah tersedia. Demikian pengumuman kita di hari ini, mari kita memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kini saatnya kita akan memberi. Mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa, intinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh terus merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan menyertai kami, bahkan hari ini juga kami sudah boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang sudah disampaikan hamba-Mu di ibadah yang pertama maupun ibadah yang kedua Bapak Pendeta Dani Harjono. Tuhan kami doakan supaya Tuhan terus menyertai kehidupan hamba-Mu beserta dengan keluarga besar, beserta dengan seluruh tim penggembalaan yang ada di GBI Lipo Karawaci. Tuhan berkati ya Tuhan hamba-Mu, bahkan keluar masuk hamba-Mu berkat-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Bahkan kami doakan Tuhan sepulang nanti hamba-Mu dari tempat ini, sebagaimana Tuhan sudah mengantar hamba-Mu tiba di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu pun juga, kami percaya pulang hamba-Mu nanti Tuhan tetap dalam perlindungan-Mu, bertemu dengan keluarga dalam penyertaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini Tuhan atas ibadah kami dan sebagai rasa syukur itu Tuhan, kami akan sama-sama membawa persembahan kami, umat yang membawa persembahan umum, persembahan diakonia Tuhan. Dan juga yang umat-Mu yang setia mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Persepuluhan Tuhan, berkat-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus Tuhan. Kita yang siap memberi sama-sama katakan amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati
lagi nyatakan, terpujilah Tuhan Yesus. Saudara yang sudah memberi, boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Sekali lagi nyatakan, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi nyatakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama kita berseru seperti Yabes berseru. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Dengan iman katakan, semuanya sehat dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan, terobosan dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, kekuatan dan sukacita setiap hari, dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama yang menerima berkat ini berkata, amin. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah.